Oke guys, jadi ini konten yang spesial dan konten ini didedikasikan untuk para sangkuters di luar sana yang tersesat dengan cara yang tidak benar. Apalah tuh aliran-aliran gak jelas seperti itu ya, entah aliran SCI lah, entah apalah ya, aneh-aneh dan sebagainya lah. Investasi itu cuma satu cara, yaitu belajar analisa. Ya, analisa apa? GCG, bisnis, dan valuasi. Udah itu aja, seperti kata Warren Buffett dan Pak Lo Keng Hong. Cara mereka saja udah paling terbukti. Ini masalah di diri kalian sendiri dan masalah pada jati diri kalian. Kalian tuh gak sabaran anjing ya. Oke, jadi itu gua anjingin kalian dulu di awal karena gua mau kalian bangun ya. Gua di sini mau nyelamatin hidup kalian. Oke, yang masih bisa bernafas, yang masih bisa kita selamatin, kita bakal mulai operasi ini ya. Ini adalah operasi dada. Oke ya, jadi buat para sangkuters ya, kita bakal ada konten spesial yaitu rescue sangkuters ya. Oke. Jadi kuatkan iman, kuatkan batin. Mau berubah, dengar. Gak mau berubah, cabut kau ya. Habis itu dikejar anjing ya. Oke, habis itu sama aja sih, jadi sial juga sih nanti sih ya. Udah di saham jebol, di sini juga jebol ya. Mau kayak mana lagi lah ya. Oke, nanti dibully sana sini, nggak terima. Oh, yang salah bursanya salah, padahal yang salah kalian sendiri ya. Udah ngejar roket, kenapa nggak di dasar kalian beli? Kenapa harus ngejar roket dulu ya? Dan kita masuk ya. Oke, banyak pembahasan kita bakal bahas ya. Oke, saham dada, buka mata kalian ya, buka mata kalian, buka lebar-lebar. Ini saham yang membuat kalian itu kayaknya dunia mau kiamat. Uang ratusan juta, lenyap dalam sekejap. Coba kalian mikir, puluhan juta. Dan orang-orang seperti ini tipe-tipe orang bilang apa? Ah, uang kecil ditradingin dulu lah, uang besar baru di value investing. Congkak, gak ada kayak gituan anjir. Nggak ada kayak gituan. Itu kalau ngomong seperti itu jelas-jelas orang nggak respect. Anjing, di luar sana lebih banyak orang yang membutuhkan cuy ya. Bagi di luar sana 10.000 itu juga gede ya. Jangan sombong, jangan congkak. Gue udah tahu kalau orang asik ngomong ke gue kayak gini, gue udah tahu ujung-ujungnya bakal apa. Melarat cuy. Oke ya, dimakan bursa itu sendiri. Oke, dimakan bursa langsung. Yalah, kan pasar modal ada perpindahan antara tempat ya, perpindahan antara orang nggak sabaran ke orang sabaran gitu loh ya. Ya, gue udah berapa kali juga sih ya dapet uang dari yang orang yang nggak sabaran gitu loh. Karena gue value investor, enak cuy, tidur makan nyenyak kok ya. Oke, sebelum gue selamatin kalian, gue kasih kejutan dulu. Jadi biar kalian bangun dulu. Oke, semoga habis konten rescue ini berjalan ya, kalian bisa operasi udah selesai, kalian bisa ke jalan yang benar. Oke, ke jalan investasi yang sebenarnya ya. Just be humble, stay low profile. Oke, kita mulai ya. Oke, udah gue kejutin, lu udah bangun ya. Mulai ya. Kita lihat ya. Apa sih yang mau gue kasih tau kalian di sini? Gue mau nanya kalian sih, waktu harga dada di 7, kok nggak ada yang mau lihat ya? Tapi begitu naik ke 110, tiba-tiba semua bilang ini masa depan. My ass man. Just go suck my ass man. Just kiss my ass man. Makanya again ya, ini salah kalian sendiri sih. Dengerin kata-kata orang lah, percaya berita lah, percaya rumor lah. Apalagi kita sebagai pebisnis, omongan pebisnis apa nggak bisa dipegang cuy. Hari bisa A, besok bisa B cuy. Deritamu ya, kalau megang masih auto under value 0,2, PBV-nya 0,1 mah udah cuan lah. Sekarang masih cuan juga, gede cuannya. Tapi ini terkhusus untuk orang yang nyangkut, yang ngejar roket, ngejar kereta, ngejar apapun itulah. Beralih-alih mau dapat profit instan cuan, malah jadi instan pahlawan bursa. Luar biasa sih memang sih ya. Oke, uang kalian nggak bakal berkembang sih. Gue berani jamin lu nggak bakal lama di bursa sih ya. Lanjut. Lo jawab ya, lo jawab nih. Lo pernah nggak beli saham cuma karena katanya udah diakuisisi? Ada yang tersindir ini. Ada yang tersindir ini. Mampus! Mana ada beli saham karena diakuisisi? Beli saham itu karena bisnis. Ingat, saham itu nggak penting. Yang penting itu apa? Di belakang saham itu apa? Bisnis. Di belakang bisnis itu ada apa? Ada pengendali, yaitu GCG. Cari tahu itu, analisa semua tuh GCG, bisnis dan valuasi. Oke? Harga saham itu nggak ada artinya itu. Bullshit. Yang paling penting itu valuasi. Hitung valuasi. Kita tiap malam nge-live gue ajarin cara hitung valuasi. Di membership, kalian bisa lihat cara gue ngitung valuasi seperti apa. Gue udah take profit berapa ratus %. Bahkan tahun ini gue udah ribuan % gue take profit. Hanya dengan cara seperti itu, simple. Yang penting lu nunggu. Kalau nanya, bang, lu instan ya? Gua 2-3 tahun gua hold, anjir.
Kau kira di saham itu enak kali? Membosankan cuy. Ya, justru karena kita bosan di saham, kita lihat kayak di stream kayak banyak yang ngeluh. Banyak laporan teman-teman ke gua, "Bang, ini kayaknya banyak retail tersasar nih, ya, nyangkut sana sini." Oh, gua terpanggil lah untuk membuat konten rescue ini buat rescuein kalian ya. Udah, kejutannya udah oke? Udah mulai bangun ya? Kita masuk ke dalam topiknya langsung. Oke? Nah, teman-teman ini mungkin udah mulai tobat ya. Kalian mungkin udah pikiran udah mulai, "Oh iya, saya salah. I'm fuck up." Buat apa juga gue sampai WA pengendali lah atau shit, stupid mess. Ya, buat apa seperti itu, nggak ada gunanya. Jadilah investor, bukan jadi pemain, jadi penjudi. Kalau mau main judi, lu di kasino aja, kalau nggak di Marina Bay kayak atau ke Ginting kayak, jangan di sini. Bursa mah tempat para pebisnis, bro. Ya, jadilah pebisnis, jadilah investor, bukan jadi retail. Receh, bro. Punya akhlak dikit gitu loh kita ngomong loh. Lu mau uang banyak pun, tapi kalau nggak ada akhlak, nggak ada gunanya, cuy. Pamer profit lah, pamer cuan lah. Receh, bro, sampah itu. Pamer harta lah, berak di celana lah itu. Ya, oke. GCG, siapa dalangnya? Nah, poin utama yang harus tanam ya. Good corporate governance itu fondasi utama perusahaan sehat. Sehat. Perusahaan sehat. Oke, lanjut. Tanya dulu siapa direksinya, apa latar belakangnya, pernah gagal nggak di mana. Lu tanya sama diri lu sendiri, lu bisa jawab itu semua nggak? Kayak yang beli saham elus ini, elus dada ini, kayaknya nggak ada yang tahu deh. Oke, lihat lagi ya. Kalau struktur kepemilikan nggak jelas, sinyal merah. Kalau laporan keuangan sering molor atau nggak transparan, kabur. Lu mesti tahu siapa dalangnya dulu. GCG seperti apa dulu. Ini semua basic filosofi di investasi. Analisa GCG dulu, baru bisnis, terakhir baru valuasi. Habis itu brainstorming. Udah. Kalau teman-teman memang pengen diselamatkan lebih dalam ya, maksudnya kalian ibarat kata kalian udah selesai operasi nih, kalian butuh rehabilitasi, kalian bisa ke membership gua. Gua ajarin tuh semua konten, gua kasih kalian itu semua tuh. Oke? Dan terjangkau pastinya. Ya, yang penting nggak seperti kehilangan duit di sini lah ya, sampai nyangkut sampai ratusan juta anjing. Uang kecil, uang besar, what the fuck. Oh my gosh, jeez. Lanjut dulu. Coba buka laporan tahunan dada. Cek siapa pengendalinya, siapa pemegang mayoritasnya, ada rekam jejak profesional atau orang titipan. Cari tahu. Kemarin pada bilang, kalau nggak salah, pada heboh ya, dijual sahamnya gitu kan. Kemarin digoreng-goreng ya karena akuisisi dan sebagainya. Lo cari tahu dulu. Lihat ya, insider. Insidernya jualan. 18% itu keluar ya. Retail kegocek, retail menjerit. Ya, retail tuh pahlawan bursa sih. Ya. Jadi kalau memang kalian lebih doyan nyumbang di bursa, ya nggak usah ngemeng, nggak usah bacot. Uang besar baru investasi, uang kecil trading. Nggak usah bacot kayak gitu, cuy. Orang ngomong kayak gitu, gue nggak tahu ini filosofi dari siapa. Orang yang mempelopori kata-kata itu harus bertanggung jawab seumur hidupnya. Dan dia, gue berani jamin, dia bakal rotten in the hell. Ya, orang kayak gitu. Rotten in the hell. Orang yang mempelopori kata-kata itu. Uang besar baru investasi, uang kecil trading. My fucking ass, man. Itu penyesatan, eksploitasi kebodohan publik yang terbesar yang pernah gue denger sih. Beli merah jual hijau. What the fuck is that again? Itu mesti juga bener-bener disaring, difilter ya, kata-kata kayak gitu ya. Oke, nggak ada kayak gituan cuy. Mau tobat silakan. Kalau mau stay jadi gembel ya jalani aja jalan yang kalian mau jalanin. Oke? Oke nih ya, ini konten rescue. Jadi gue bener-bener mesti keras sama kalian. Jadi biar kalian tuh sadar. Oke? Lanjut. Bisnis, ada produknya atau cuma cerita? Lihat itu, sebelah kanan kalian. Lihat, buka mata besar-besar. Lihat. Gue nggak mau tahu kalian, udah bang, sakit aku bang. Nggak mau tahu, buka mata kalian yang gede-gede. Tobat. Oke? Balik ya guys ya, teman-teman. Jadilah investor. Baliklah ke jalan yang sebenarnya. Oke?
Kalau yang bacot-bacot gak bakal gue tanggapi, karena gue tau orang bacot habisnya gak bakal lama di bursa sih. Bagi pemain cuy. Oke, lanjut lagi ya. Pertanyaan inti, Dada itu jual apa? Siapa pembelinya? Lu tahu nggak sekarang? Tahu nggak? Oh ya, kok properti. Properti apa? Properti apa? Tanah? Gudang? Apa? Bangunan? Kantor? Mall? Apa? Pembeli siapa? Oh, pembelinya itu. Iya, manusia. Semua pembeli juga manusia. Jadi siapa? Lu kira alien dari Mars? Lu kira alien dari apa? Dari Saturnus? Ya kali lu di isekai anjir. Ya, oke, lanjut lagi ya. Pertanyaan nih terus kedua, kalau sumber pendapatan nggak konsisten, hati-hati, bisa jadi cuma shell untuk permainan harga. Tahu nggak? Tahu nggak sampai sana? Udah mulai sadar ya? Good, lanjut. Ingat, bisnis yang bagus tuh jelas revenue drivernya, bukan cuma jargon digital atau AI. Oh ya bang, saya nyangkut, saya minta tolong sama AI. Wah cuy, nggak ada kayak gitu. Gue pernah ketemu, gue juga korban grup nggak jelas juga ya. Gue juga korban grup berbayar cuy. Mentor nggak ngerti cara hitung manual, pakai Excel hitung. Gue nanyakin, Pak, manualnya gimana ya? Oh, ikutin yang ada di Excel aja. Apa-apaan itu? Mentor apaan? Mentor nggak ngerti hitungan manual. It's fucking piece of shit. Oke, patut dipertanyakan itu. Rekomendasi saham, gue masih ingat rekomendasi saham Wika di 1900. Karena orang gila, disuruh ngejar roket. Udah turun dia apa suruh cut loss. Lu di bursa mau ngapain sih anjing? Itu pertanyaannya. Lu di bursa mau ngapain sih? Harusnya di bursa itu tempat uang kita bekerja buat kita. Tempat kita menduplikasikan aset kita. Itulah bursa saham sesungguhnya. Tapi ternyata kalian tuh enggak. Kalian itu membuat bursa saham itu seperti tempat mainan. Lu kira tuh candaan. Lu kira tuh jokes. Nggak ada respectnya anjing. Oke? Udah mulai sadar? Udah mulai sadar? Oke, lanjut ya. Oke, kalau perusahaan yang nggak bisa jelasin uang dari mana, kenapa lu mau taruh uang lu di situ? Oh, oke, lanjut lagi ya. Valuasi, harga belum naik, belum tentu bernilai. Oke, dari 7 ke 110, nih ya kita ngomong, dari 7 ke 70 itu bukan value, itu permainan ekspektasi. Valuasi bukan soal grafik, tapi soal earning power. Kalau laba nggak naik, tapi harga meroket, artinya orang beli mimpi, bukan fundamental. Oh my god. Oke, capek gua. Coba hitung per PBV Dada saat di harga 170, terus bandingkan di saat harga 87. Apa masih masuk akal? Dari situ lo akan ngerti kadang murah nggak berarti worth it. Coba, gimana? Udah mulai tenang? Enak ya, udah mulai dicerahkan, enak, udah bangun, udah kejutan terus dari awal ya. Sekarang kita sudah tenang, kalian udah mulai bisa belajar. Kalian kalau misalnya pengen konsultasi, kalian bisa langsung ke live gue aja tiap malam ya. Gue tiap malam gue udah nge-live, teman-teman bisa nanti ya. Teman-teman kalau misalnya memang pengen keluar, nggak tahu tapi mau di mana dan sebagainya, jangan pernah nanya gue cut loss di mana, take profit di mana. Nggak bakal pernah gue ladenin kok ada pertanyaan seperti itu. Lu mesti hitung nilai wajarnya. Lu mesti hitung valuasi entry-nya berapa. Lu mesti hitung valuasi take profit-nya berapa. Bukan dengan cara tebak-tebakan buah manggis dan tanya-tanya orang. Karena hidup lu yang tentuin sendiri. Bukan ditentukan oleh orang. Analogi seperti apa ya? Kok, gue mau nikah sama nih cewek kok. Gue nikah besok nggak ya? Kan gila cuy. Lu yang mau nikah, lu punya nafsu sendiri, kok gue yang kontrol anjir gitu loh. Ya lu yang kontrol lah anjir. Lu yang cari tahu sendiri. Oke? Sip. Hidup lu atur sendiri, bukan gue atur, bukan siapapun yang atur. It's all about you. Oke, lanjut ya. Kalau rumor akuisisi benar, yang kaya siapa? Yang punya rumor atau yang percaya rumor? Gue ulangin ya.
Kalau rumor akuisisi benar, yang kayak siapa? Yang punya rumor atau percaya rumor? Lu cuma modal berapa plot aja. Nah, ini pertanyaan juga benar-benar nusuk ke hati, tapi bikin lu bangun sih sebenarnya sih. Jadi biar operasi ya berjalan dengan lancar, kalian bisa diselamatkan juga, bisa ke jalan yang benar. Coba kalian mikir ya. Kalau rumor akuisisi benar, yang kayak siapa? Yang punya rumor atau yang percaya rumor? Harusnya udah tahu deh jawabannya ya. Kadang rumor dibuat bukan untuk ngasih info, tapi buat nyari aset. Siapa tuh? Ayo. Dunia saham itu bukan soal siapa yang paling cepat beli, tapi siapa paling sabar mikir. That's it. It's all about patience. It's all about analysis. It's all about business. You are fucking businessman. You are fucking entrepreneur. You are not a gambler. Kalau lu memang mau gambler di kasino aja cuy ya. Again ya, ke Las Vegas pun boleh lah ya, oke? Setidaknya ada barangnya lah, oke? Lanjut. Atau di kripto lah lu kok mau judi. The end of your road. Ini jalan terakhir kalian ya. Investor sejati nggak nyari saham yang rame, tapi cari saham yang masih bisa tumbuh dengan tenang. Lu itu maunya tidur enak atau mau jantungan tiap hari? Makanya pemain itu biasanya umurnya nggak panjang sih, pendek semua sih. Iya memang. Yang tukang flexing pasti banyaknya di teror. Nggak tenang, hidupnya nggak tenang. Jantungan terus, cemas, waduh. Memang profit lu banyak, tapi lu asik nge-show off ya, asik pom-pom dan sebagainya. Kan pasti ada yang bakal nge-teror sih. Diincar orang atau sebagainya. Hidup nggak tenang. Nggak tenang. Serem. Terus apa? Beli saham, lu udah di atas nih. Aduh, jantungan. Lihat bursa jantungan. Aduh. Pantes pendek umurnya kalian. Pantes di Konoha ini umurnya pendek banget ya. Ternyata ini mayoritas. Pantes penyakit jantung itu naiknya banyak banget. Ternyata masalahnya ini toh. Gue udah ngerti sekarang. Lanjut. Bursa itu bukan kasino bro. Kalau lo datang buat tebak-tebakan, siap-siap dompet lo jadi korban edukasi pasar sih. Ya bener. Korban edukasi pasar sih. Ada yang tobat, ada yang udah pensiun. Ada yang masih manfaatin orang. Guys, beli ini guys. Sahamnya terbang gak besok guys. Iya, masuk semua lu bisa jualan. Gue nggak tahu aliran sekarang, banyak aliran apapun cuy. Makanya kenapa gue tuh lebih suka stay netral, edukasi orang ke hal yang bener, yang seharusnya aja. Ya, jujur gue juga banyak nanyakin gue capek tanggepin pertanyaan-pertanyaan bodoh nggak jelas seperti itu. TP di berapa, cut loss di berapa. Kalau nanya gue cut loss di berapa, itu ibarat kata bang gue besok cerai aja atau gimana ya. Sama aja pertanyaannya cuy. Lu sama istri lu sama suami lu, itu hubungan urusan rumah tangga kalian. Nanya bagusan gue cerai atau enggak, nanya gue. Aduh, analoginya sama aja anjir. Aduh. Tobatlah dan ke jalur investasi yang sebenarnya masih belum terlambat, oke? Sip. Itulah operasi hari ini, ya. Operasi sudah selesai. Denyut jantung sudah berdetak kembali. Bagaimana? Kalian sudah bangun? Nah, sudah bangun. Kalian sekarang gimana? Udah sadar? Kalau sudah sadar, welcome back. Selamat datang ke kehidupan baru. Ini hari yang baru. Ini hari yang cerah. Mulailah belajar investasi sesuai dengan kaidah investasinya. Cara gimana? Tenang, gue assist kalian semua. Oke? Gue banyak konten-konten edukasi buat kalian. Gue ada konten membership yang khusus buat ngedukasi kalian dari A sampai Z. Oke, itu semua. Lo mau private sama gue juga silakan. Nggak mau ya nggak usah. Oke, gue sih gampang aja. Oke, jadi welcome to the new world. And ya, sehat selalu semuanya. Dan gue sih sayang sama kalian ya. Makanya gue ngomong apa adanya. Oke, I love you guys. I hope you doing well. Bye-bye.